Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan bahas permasalahan-permasalahan yang terjadi sama ibu yang baru melahirkan, khususnya tentang ASI. Mau kan kasih anaknya ke ASI eksklusif? Simak terus video ini ya. Bagi yang baru gabung sama channel ini, perkenalkan, aku Rina Herdiana dan ini anak aku Nan Lembah Mana. Di channel ini kalian akan temui curahan-curahan hati aku serta beberapa tips and trik mengenai ibu yang baru melahirkan. Ya, simak terus ya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Nah, banyak banget ibu baru yang mengalami permasalahan-permasalahan seperti yang pertama, dikiranya itu kalau menyusui itu tinggal nempelin puting ke mulut bayi, padahal semuanya ada ilmunya teman-teman. Oke teman-teman, karena Nan mengantuk dan dia minta tidur, jadi aku tadi menidurin Nan dulu. Kemudian karena Nan sudah tidur, giliran aku melanjutkan video pembahasan tentang Asia. Biasanya ibu baru itu setelah melahirkan, terus pulang ke rumah, terus asinya belum keluar, si bayi nangis terus, biasanya orang rumah itu menyuruh si bayinya itu dikasih susu dulu apa seperti itu, menawarkan lah ya. Kemudian kalaupun si asinya sudah keluar, tapi kok si bayi kelihatannya haus terus, minta nenek terus seperti itu, apa asinya nggak cukup ya gitu. Terus lagi-lagi apa dikasih sufor aja ya, soalnya asinya nggak apa, asinya kayaknya sedikit deh, udah nenek tapi minta terus. Nah, permasalahan berikutnya yaitu biasanya puting lecet, sudah mengalami puting lecet dan rasanya perih banget, perih, tapi harus kalau nggak disusuin ya nanti bayinya nggak mendapat makanan. Tenang teman-teman, kalian nggak sendiri, banyak ibu baru yang mengalami permasalahan seperti itu. Nah, setelah kalian nonton video ini, aku harap kalian lebih memiliki bekal untuk mengatasi permasalahan apabila hal ini terjadi sama kalian. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita akan bahas yang pertama adalah laktogenesis. Laktogenesis apa sih itu laktogenesis? Laktogenesis adalah proses pembentukan ASI di dalam payudara seperti itu. Laktogenesis ini dibagi menjadi 3 bagian. Laktogenesis fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Laktogenesis di fase pertama itu terjadi di minggu di minggu ke-16 sampai 22 kehamilan. Nah, di payudara itu ada lobus atau istilahnya dapur ASI ini mulai selesai dibangun pada minggu tersebut. Kemudian kolostrum mulai muncul pada minggu-minggu tersebut. Jadi sebenarnya itu ketika kita hamil, kita sudah memiliki ASI. Payudara kita sudah memproduksi ASI. Namun karena hormon kehamilan atau progesteron kita masih tinggi, jadi menghambat ASI untuk keluar. Namun ada sebagian ibu-ibu yang sudah dari hamil itu asinya sudah keluar, sudah rembes-rembes gitu di baju. Nah, tapi jangan minder dulu teman-teman. Walaupun ASI belum keluar ketika hamil, ini nggak menjamin kalian gagal ASI eksklusif ya. Nah, masuk ke laktogenesis yang kedua. Di laktogenesis yang kedua itu terjadi setelah plasenta keluar dari rahim. Setelah kalian melahirkan si plasentanya tersebut. Jadi bayi lahir itu kan bayi duluan. Setelah itu beberapa menit kemudian plasentanya lahir. Nah, ketika plasentanya lahir masuk ke fase laktogenesis yang kedua. Laktogenesis yang kedua ini hormon progesteron turun drastis teman-teman, tapi hormon prolaktin masih tetap tinggi. Hormon prolaktin itu adalah hormon yang berperan untuk memproduksi ASI.
Nah, di fase kedua ini merupakan fase penentu teman-teman, fase yang sangat penting. Di fase kedua ini terjadi transisi antara dari hormon kehamilan ke hormon menyusui, dan di sini butuh beberapa jam atau bahkan sampai 3 hari proses ini berlangsung. Nah, di sini seringkali merasa asinya nggak keluar, terus banyak orang-orang yang jadi menyarankan untuk asimu nggak keluar nih, dikasih sulfur aja, asinya sedikit, seperti itu. Nah, di fase kedua ini sebaiknya kalian melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Dengan IMD kalian akan skin to skin dengan bayi atau bersentuhan dengan kulit bayi langsung. Bagaimana sih IMD itu? IMD itu meletakkan bayi di dada kalian tanpa ada kain. Nan bangun, nanti dulu ya. Nah, Nan udah bangun nih, ngantuk ya, Nan masih ngantuk ya? Iya, masih ngantuk. Kita lanjutin ya. Tuh. Di fase yang kedua ini, sebaiknya ibu baru itu melakukan proses IMD atau inisiasi menyusui dini. Dengan IMD tentunya akan terjadi skin to skin atau bersentuhan langsung dengan kulit bayi. Ketika kulit ibu bersentuhan langsung dengan kulit bayi akan merangsang hormon oksitosin dan hormon prolaktin yang akan membantu proses produksi ASI. Selain itu, melakukan IMD itu melakukan IMD itu juga akan membantu proses menyusui di kemudian hari supaya lebih aktif. Ketika sebelum Nan lahir, aku sudah bilang sama si bidannya supaya ketika nanti Nan lahir aku bisa melakukan IMD sama si Nan ini. Nah, aku tanya sama Bu bidannya, Bu, kalau misalnya di sini itu boleh melakukan IMD apa enggak? Boleh kok Mbak, nanti kalau misalnya bidannya mau berdiri, kalau misalnya bidannya lupa, boleh minta sama bidannya seperti itu. Terus aku membandingkan sama sepupu aku yang juga lahirnya itu selisih 20 hari sama si Nan. Jadi ketika si Nan lahir, si sepupunya Nan dulu lahir, 20 hari kemudian terus Nan lahir. Ya teman-teman, ini Nan lagi apa ya, gitu, jadi mulai loncat-loncat kayak gitu. Jadi kalau ngebandingin sama sepupu aku yang lahiran 20 hari sebelumnya itu, si bayinya itu lebih apa ya, lebih malas nenen daripada si Nan. Jadi bayinya itu tidur mulu. Soalnya transisi dari kandungan ke dunia yang fana ini itu kan banyak sekali perbedaan. Jadi mungkin si bayinya itu kenapa? Jadi mungkin si bayinya itu belum bisa beradaptasi, jadi langsung tidur terus dan otomatis jarang nenen. Padahal prinsipnya pemberian ASI itu kan supply and demand. Jadi semakin banyak dikuras, semakin banyak disusui, nanti semakin banyak produksi ASI. Seperti itu. Informasi aja ya, jadi ketika IMD ini nggak usah khawatir kalau bayi nggak bisa nyari si neneknya itu. Karena apa? Ketika bayi sudah terbiasa dalam kandungan, ketika bayi sudah terbiasa di dalam kandungan dan familiar dengan aroma ketuban, ketika bayi shock lahir ke dunia sudah tidak ada aroma ketuban lagi, dia akan mencari yang aromanya familiar dengan aroma ketuban, yaitu si aerola atau si lingkaran puting itu akan menghasilkan semacam minyak alami yang wanginya aromanya itu mirip dengan aroma ketuban. Jadi penting banget buat IMD ya teman-teman, kalian harus
janjian sama tenaga kesehatannya kalau kalian mau melakukan IMD. Kemudian supaya bayinya itu aktif, nggak males-malesan buat nyusu. Nah, setelah itu cari tempat atau rumah sakit buat kalian lahiran yang memang menyatukan bayi dan ibu yang melahirkan itu dalam satu ruangan supaya kalian bebas melakukan skin to skin dan menyusui si bayi. Pokoknya ketika bayi lahir itu nenek ini yang rajin. Kenapa nenek ini yang rajin? Karena sudah dibahas tadi ya, prinsipnya itu supply and demand. Semakin banyak dikuras, semakin banyak produksinya. Nah, ASI juga jangan sembarang mengasih ya teman-teman. Perhatikan juga tanda kecukupan ASINya. Gimana sih tanda kecukupan ASI itu? Di hari pertama itu minimal 1 kali pipis, 1 kali mekonium atau yang hitam itu. Di hari kedua 2 kali pipis, 1 kali mekonium. Di hari ketiga 3 kali pipis, 1 kali mekonium. Di hari keempat 4 kali pipis, 1 kali mekonium. Di hari kelima 5 kali pipis, 1 kali mekonium. Di hari ke-6 6 kali pipis, 1 kali mekonium, dan seterusnya. Ketujuh, cek berat bayi. Kalau misalnya berat bayi kembali ke bayi ketika lahir, karena kan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu biasanya turun teman-teman berat bayi itu. Nah, di hari ketujuh cek berat bayi. Kalau misalnya berat bayi kembali ke ketika bayi baru lahir, itu berarti ASINya cukup. Tapi kalau misalnya berat bayi kurang dari ketika bayi lahir, itu berarti ASINya kurang cukup. Netizen yang bilang ASI kamu sedikit nih, sodorin ini aja, karena bayi baru lahir lambungnya itu cuma sebesar kelereng ya teman-teman, sebesar kelereng, iya tidak, sebesar kelereng. Jadi di awal kehamilan itu lambung bayi masih sangat sedikit dan tidak perlu untuk susu formula seperti itu. Nah, kalau misalnya pertama lahir si bayi udah dinicu kan nggak bisa buat nyusuin langsung, nggak apa-apa, tapi usahakan untuk tetap pumping ya teman-teman ya, supaya si payudaranya itu terkuras dan nanti produksi ASINya itu jadi tambah banyak. Nah, selain itu pelajari cara pumping yang benar ya, ada power pumping. Nah, nanti insya Allah setelah video ini akan dibuatkan video mengenai power pumping ya teman-teman. Nah, kalau bisa nanti pemberian ASI perahnya itu jangan pakai dot, bisa dengan talk feeder, sendok, dan sebagainya. Karena apa? Nanti si bayi akan bingung puting, dan kalau bisa yang memberikan susu perahnya itu bukan si ibunya. Karena apa? Biar supaya bayi tahu kalau misalnya kalau dia sedang bersama bayi, ya nanti dia akan menyusu secara langsung seperti itu. Nah teman-teman, karena pembahasan kita kali ini sudah berat, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan di part berikutnya. Kira-kira kita sudah dapat apa teman-teman? Yang pertama, ketika kalian mengalami permasalahan-permasalahan tersebut, kalian itu tidak sendiri, banyak temennya. Jadi tetap usahakan ASI eksklusif. Yang kedua adalah pentingnya IMD. IMD itu penting banget. Pokoknya jangan dalam-dalam. Pokoknya kalian kalau melahirkan itu diusahakan IMD ya. Ya, sudahi sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih. Iya, sayang, iya.